Halo hai Mistik, kembali dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman. Jadi, kenapa saya perlu bagikan pengalaman supaya kalian juga dapat gambaran proses meditasi mistik, kemudian bagaimana mendapat informasi segala hal itu saya bisa mungkin gambarkan lewat apa yang saya ceritakan di video kali ini. Jadi saya akan membahas tentang pandemi dari coronavirus. Pandemi dari coronavirus ini berkembang cepat sekali dan terasa sangat menakutkan, dan kita sendiri bingung bagaimana nanti obatnya, bagaimana. Semua panik berebut sanitizer, kemudian masker, dan ini yang terjadi. Nah, tapi untuk sebelum ke sana saya akan bagikan secara singkat bagaimana saya memperoleh informasi ini. Jadi ada satu hal yang mungkin sulit untuk kamu percaya. Saya sendiri pun juga sulit percaya. Tapi intinya ketika kita belajar meditasi mistik, kita bukan untuk mempercayai, tapi untuk mengetahui, mencari tahu semua informasi yang kita dapat dalam proses meditasi mistik. Nah, ini yang ingin saya beritahukan. Jadi lewat dari 20 tahun perjalanan saya hanya ingin menyampaikan dari pemikiran saya, dari pengalaman saya, bahwa di dunia ini ada satu entitas yang hidup bareng dengan kita, yang sama wujudnya dengan kita, tapi kemampuannya di atas manusia. Entitas ini selevel dewa lah kecerdasannya. Ini yang ingin saya katakan. Kemudian kalian mungkin sudah tahu tentang film Matrix. Jadi apa yang terjadi sekarang, dan ini yang menjadi objek riset dari ilmuwan, bahwa realitas itu multidimensional setelah era kuantum fisik. Jadi kita hidup dalam simulasi seperti film Matrix itu. Nah, yang ingin saya katakan, dimensi ini terlibat dalam bagaimana dia menciptakan Matrix. Jadi ini kaitannya sama kalau saya cerita tentang mimpi yang kalian alami, mungkin efek dari meditasi mistik. Saat kalian bermimpi, kalian tidak tahu itu dalam mimpi. Nah, ketika belajar meditasi mistik, itu akan ada efek di mana level kesadaran kita bisa melampaui itu. Jadi kita bisa sadar dalam mimpi, akhirnya masuk ke hal-hal yang aneh, antardimensional. Jadi ini yang saya ingin katakan. Tapi pada intinya, kalau kalian belajar meditasi mistik melalui fenomena, fenomenanya itu tidak penting untuk kita pertanyakan nyata atau tidak nyata. Karena seperti tadi saya katakan, semua ini dinyatakan lewat simulasi seperti film Matrix, realitasnya ini. Karena kesadaran kita belum mampu mengenali ini, kita tidak tahu kalau kita sedang bermimpi atau kita masuk dalam simulasi itu. Jadi ini saya ketahui jauh sebelum saya mencari cerita, mencari referensi yang berkaitan dengan multidimensi ini. Dan sekarang karena era internet, informasi lebih banyak didapatkan di mana-mana. Jadi saya seperti mendapat konfirmasi dari apa yang sudah saya alami dulu. Oke, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Ada entitas multidimensional yang hidup bareng dengan kita, sama wujudnya dengan kita dan sulit kita kenali. Dia terlibat dalam bagaimana menciptakan simulasi atau metrik realitas ini. Kemudian satu hal, ini bukan barang baru sebetulnya. Kalau kita telusur ke peradaban puluhan, ratusan ribu tahun yang lalu, dari cerita-cerita, mitos, legenda, kemudian dari kitab suci, dari peninggalan candi-candi dan bangunan prasejarah, ada kesamaan yang mirip prosesnya. Jadi yang tidak kita bisa ketahui sekarang dengan langsung ini adalah hubungan antar dimensi. Tapi kalau di candi ada relief yang menggambarkan dunia bawah, tengah, atas. Di seluruh relief ini ditemui di
berbagai bangsa yang ada peninggalan bangunan kuno. Juga di kitab suci kan ada hubungan antara nabi dengan malaikat. Kemudian di cerita-cerita tentang dari peradaban Sumeria, Babilonia, Mesir, Cina, aborigin, ada cerita yang misalkan berhubungan dengan dewa itu pasti ada. Nah, yang ingin saya katakan adalah pada realitas yang sekarang kita jalani ini, mereka berbeda simulasi gamenya. Mereka bukan menunjukkan terpisah, tapi mereka hidup dengan kita dan tidak menampakkan keberadaan atau identitas aslinya. Mereka terlibat dalam simulasi ini juga. Jadi ini yang saya katakan. Oke, ini saya batasi sampai di sini karena akan panjang kalau cerita. Tapi kembali ke coronavirus. Ada satu tokoh yang menginspirasi saya selama terakhir ini saya mendalami meditasi mistik. Saya mulai tertarik sains ketika membaca figur Nikola Tesla. Dan dari situ secara intuitif saya dibimbing untuk tahu siapa Tesla ini. Tapi ada satu tokoh lain yang jenius juga yang ceritanya hampir sama dengan Tesla yang hilang dari sejarah. Dan hanya beda bidang. Tesla lebih banyak di bidang teknologi, kalau si yang satu ini namanya Royal Raymond Riff. Jadi ini di era 1930-an. Riff ini populer dengan riff frekuensi. Riff menemukan alat yang sampai sekarang pun menurut para ahli belum ada yang bisa mengcopy atau membuat teknologi yang lebih dibanding temuannya. Dia menemukan mikroskop optik. Jadi temuan Riff ini adalah dari pemikiran dia bahwa semua penyakit itu ada kaitan dengan bagaimana kita menangani virus dan bakteri atau mikroorganisme. Dia membangun alat mikroskop optik ini yang bisa sampai melihat detail perilakunya. Kemudian sama dengan Tesla, dia menggunakan frekuensi yang menurut ide si Riff ini, ketika frekuensi yang ditembakkan itu mampu menggetarkan si virus atau bakteri ini hingga hancur, maka penyakitnya akan bisa ditangani. Ini sama seperti kalau simulasi, kalau penyanyi yang oktav atau suaranya tinggi melengging gitu, bisa memecahkan gelas anggur. Nah, metode tekniknya sama, logikanya semacam itu. Jadi bagaimana menghancurkan mikroorganisme tanpa merusak manusianya. Dan temuan alat ini sudah dia bangun, ditemukan, diaplikasikan, dibuktikan di tahun era 1930-an. Jadi semua virus itu sudah ada list yang bisa ditangani, termasuk kanker. Jadi dari 6 contoh yang dia sempat lakukan pembuktian itu, ada 16 pasien kanker, 13 mampu disembuhkan dalam 2 minggu menggunakan terapi frekuensi ini dengan suara maupun cahaya. 13 orang sembuh dalam 2 minggu dan sisanya sembuh dari kanker 3 minggu kemudian. Temuan ini sempat dirayakan sebagai penemuan besar yang membangun harapan orang untuk bebas dari penyakit. Tapi singkat cerita, di akhir kehidupannya, Riff ini nasibnya sama seperti Tesla. Dia jatuh miskin dan bangkrut. Temuannya musnah dan jejaknya juga nggak ada. Kenapa? Karena persaingan usaha. Jadi ini yang memancing saya berpikir kenapa. Artinya bahwa ini yang terjadi pada level kesadaran manusia. Ketika kesehatan itu dipandang tidak menguntungkan dari sisi bisnis. Jadi temuan Riff ini kan mengkhawatirkan semua yang punya bisnis yang berkaitan dengan kesehatan. Entah itu dokter, rumah sakit, ilmuwan, farmasi, dan sebagainya. Akhirnya, ya ini yang terjadi, berhenti di situ. Sekarang kita temui dalam berapa bulan terakhir ini pandemi coronavirus cepat sekali menyebar dan menimbulkan korban yang berjatuhan. Semua panik menyikapi ini, kita bingung mengatasinya. Padahal di tahun
1930-an, sebetulnya manusia sudah mencapai untuk penanganan virus. Ini yang perlu kita pertanyakan. Oke, jadi ini cerita di mana biasanya seperti ini saya dapat dari meditasi, komunikasi antar dimensi. Saya tidak lagi melihat wujud atau apa, dia hadir dalam bentuk informasi di otak saya, kemudian saya mencari referensi di internet untuk yang berkaitan dengan itu dan saya bagikan ke kalian. Ini yang saya gunakan untuk meditasi mistik, untuk kita menyikapi, untuk saya manfaatkan bagaimana langkah selanjutnya dalam hidup segala macam, itu biasanya saya proses dari sini. Itu tadi pengalaman yang bisa saya ceritakan. Berikut beberapa informasi yang sudah saya dapat kaitan dengan coronavirus. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan. Ini ada hubungannya dengan video seri ke-50 tentang dimensi. Jadi ini apa yang terjadi sekarang dengan wabah ini? Ini adalah satu, kalau menurut cerita gamenya, ini adalah ujian menuju kenaikan dimensi kesadaran. Jadi kita dari dimensi kesadaran 3 melompat ke 5, dari kesadaran linear secara waktu menjadi multidimensional. Kesadaran dari ego manusia tentang identitas menuju unity, kesatuan umat manusia. Jadi skenario-nya dibikin semacam ini. Ini menurut gambaran yang saya tangkap gamenya semacam itu. Jadi kalau kita lihat perkembangan terakhir, setiap negara sudah lockdown, sudah ditutup, tidak bisa keluar, orang harus di rumah sendiri. Artinya ya ini ujiannya. Bagaimana supaya bisa merasakan bagaimana kalau kita itu berantem terus, beda pendapat, beda identitas, suku, agama, dan segalanya. Sekarang dengan wabah ini artinya kita merasakan sendiri bagaimana kalau kita terpisah satu sama lain, tidak bisa ngapa-ngapain. Ibaratnya seperti manusia dijewer. Kalau kayak gini ini rasanya seperti apa? Padahal setiap kalau tidak ada wabah, kita selamanya entah itu perang, konflik, dan sebagainya. Jadi ini diberikan satu tantangan bagaimana sekarang setiap negara, setiap orang mengatasi satu masalah secara kerjasama. Jadi ini yang akan dituju di dimensi kelima. Kenapa? Karena teknologi begitu cepat. Sekarang kita dapat informasi tanpa batas. Jadi ada sedikit perubahan peradaban ketika itu nanti dicapai. Dan game ini diberikan supaya manusia siap menghadapi ke sana. Jadi ini yang saya katakan tentang simulasi atau metriknya berkaitan dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Karena manusia itu tidak bisa cepat sadar kalau tidak mengalami masalah. Bencana alam itu untuk memancing kesadaran. Karena kalau sudah namanya bencana alam itu tidak kenal suku, agama, ras, dan golongan. Tidak kenal kaya miskin. Semua mengalami. Jadi ini sisi pandang pembelajaran spiritualitas. Kalau kita melihat dari sisi batasan fisik, hanya wujud, ya kita akan terjebak di situ. Padahal dari sisi spirit, secara jiwa, kita berasal dari sumber yang sama. Tapi ini sulitnya. Bagaimana kita mengalahkan ego kita. Oke ya, jadi ini yang saya dapat dari proses meditasi mistik. Kalau di luar sana dikatakan channeling, mediumisasi gitu ya. Jadi saya ingin sampaikan ke kalian juga, ini loh, paling tidak saya manfaatkan meditasi mistik untuk update berita, bagaimana saya mengikuti perkembangan. Jadi jangan tanya saya kalau berkaitan dengan kodam, makhluk gaib dan sebagainya, yang ya seperti anak-anak sekarang sering melihat, nah orang kita kan suka sekali yang berbau gaib. Tapi bukan berarti ini salah, tidak. Tapi apapun yang kita bisa alami atau pelajari di situ, kita dapat manfaatnya. Itu saja yang ingin saya bagikan lewat meditasi mistik. Oke ya, terima kasih kalian sudah menonton. Semoga video ini
bantu kamu buka wawasanmu. Kalau kalian suka silahkan berikan like, bisa juga share. Oh ya, satu hal saya ingin bagikan, ada dokumen e-book ya tentang standar penanganan dari militer Amerika untuk perang, baik itu nuklir, kimia, biologi. Nanti saya berikan di deskripsi. Jadi cuma ini bahasa Inggris, agak sulit juga untuk menangkap, tapi paling nggak membuka wawasan lah. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan, prosedur untuk menangani efek kimia, biologi, dan radiasi. Jadi siapa tahu ini bisa membantu juga membuka wawasan kita untuk mengatasi masalah coronavirus ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.